perkembangan dan implikasinya dalam pembelajaran. Teori merupakan seperangkat gagasan-gagasan untuk menjelaskan suatu fenomena yang sifatnya selalu berkembang atau dinamis, seiring adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya sifat selalu berkembang, maka suatu keniscayaan berbagai teori pun bermunculan, tak terkecuali dalam psikologi perkembangan. Dalam teori perkembangan, terdapat 4 teori psikologis yang paling dominan, yaitu teori psikoanalisis, behaviorisme, teori kognitif, dan teori humanistik. Untuk lebih jelasnya, 4 teori tersebut akan dibahas berikut implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, teori psikoanalisis. Teori ini membahas perkembangan kepribadian manusia yang sangat bergantung pada motivasi, emosi, dan aspek internal. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak. Tokoh yang mengusung teori perkembangan psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Freud membagi struktur kepribadian menjadi 3. Yang pertama, id. Id sudah ada sejak lahir, berisi dorongan dan insting dasar, selalu ingin kepuasan langsung tanpa pikir panjang. Selanjutnya ada ego, yaitu muncul saat usia sekitar 1 tahun. Ego berpikir logis dan mencoba mengatur keinginan id supaya tidak menimbulkan masalah. Yang selanjutnya adalah superego, terbentuk saat anak sudah bisa meniru dan belajar dari orang tua atau lingkungan. Ini seperti hati nurani yang tahu mana benar dan salah. Id dan superego sering bertentangan, maka egolah yang menjaga agar tidak terjadi konflik dalam diri seseorang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Tahap perkembangan menurut Freud terdiri dari 1. Fase oral, yaitu 0 sampai 18 bulan, fase anal 18 bulan sampai 3 tahun, fase valis 3 sampai 6 tahun, fase laten 6 tahun sampai dengan pubertas, dan fase genital pubertas ke atas. Implikasi dalam pembelajaran. Pertama, guru hendak mengolah dan mengembangkan kecemasan individu dengan cara mendorong peserta didik untuk menghargai diri sendiri dan orang lain serta lingkungan, atau dengan kata lain, mengarahkan kepada ranah afektif atau karakternya. Kedua, guru hendaklah mengembangkan kecerdasan majemuk siswa. Hal ini karena setiap siswa memiliki kecerdasan berbeda-beda, seperti kecerdasan matematik, linguistik, kinestetik, visual spesial, musik, interpersonal, atau naturalistik. Dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi serta memfasilitasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler agar kecerdasan majemuk setiap siswa dapat terakomodir. Ketiga, guru hendaknya melakukan analisis kebutuhan terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Keempat, guru hendaknya mampu mengatur dan mengontrol sikap agresif siswa dengan cara tidak memberikan hukuman tetapi dengan memberikan sugesti, wejangan, atau kebebasan bertanggung jawab untuk membantunya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kelima, sekolah dan guru hendaknya menerapkan sistem education for all, yaitu pendidikan untuk semua tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya, baik siswa normal maupun siswa yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Keenam, pendidik hendaknya mengembangkan kreativitas peserta didik melalui proses pembelajaran yang berbasis aktivitas. Menurut Freud, aktivitas merupakan bagian dari kepribadian yang didorong untuk menjadi kreatif. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan menjadi sublimasi yang memunculkan daya imajinasi. Selanjutnya, kita bahas teori yang melihat perilaku dari apa yang terlihat, yaitu behaviorisme. Teori behaviorisme. Teori ini melihat bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan, bukan dari dalam diri. Tokoh dan teori. Yang pertama adalah E.L. Thorndike, yaitu teori koneksionis. Teori ini menggunakan kucing dalam percobaan untuk mencari jalan keluar dari kotak. Hasilnya melahirkan 3 hukum belajar. Yang pertama, hukum kesiapan. Menurut hukum ini, jika individu siap belajar, maka hasilnya memuaskan. Yang kedua, hukum latihan. Menurut teori ini, semakin sering dilatih, semakin kuat perilakunya. Dan yang terakhir, yang ketiga, hukum akibat. Menurut teori ini, perilaku akan terus dilakukan jika hasilnya menyenangkan.
Yang kedua, Ivan Pavlov, teori classical conditioning. Teori classical conditioning merupakan prosedur penciptaan refleksi baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadi refleks tersebut. Teori ini ditemukan Pavlov melalui eksperimennya dengan menggunakan anjing. Anjing bisa dilatih mengeluarkan air liur hanya karena bunyi lonceng yang dikaitkan dengan makanan. Contoh di kehidupan nyata yaitu lagu pedagang es krim yang membuat kita langsung ngiler atau langsung ingin mau saat mendengarnya. Yang ketiga, B.F. Skinner, teori operant conditioning, berfokus pada penguatan perilaku melalui hadiah atau penguatan. Ada dua hukum yang berlaku yaitu 1. Operant conditioning. Jika pelaku diberi hadiah, perilaku itu makin kuat. 2. Operant extension, yaitu jika tidak diberi penguatan, perilaku bisa hilang. Implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, mengikut sertakan peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, materi pelajaran hendaknya diberikan dalam bentuk unit-unit kecil, runtut, sistematis, dan logis agar peserta didik mudah memahami. Yang ketiga, memberikan umpan balik secara langsung terhadap respon peserta didik agar dapat diketahui benar dan tidaknya respon tersebut. Yang keempat, memberikan penguatan yang positif berupa reward kepada peserta didik daripada penguatan negatif berupa punishment atau hukuman. Dan yang terakhir, yang kelima, mengedepankan pembiasaan dan pengulangan. Sekarang kita beralih ke teori kognitif yang menjelaskan bagaimana cara berpikir anak berkembang dari waktu ke waktu. 3. Teori kognitif. Kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Salah satu tokoh yang meneliti perkembangan kognitif adalah Jean Piaget. Terdapat 3 istilah penting. Yang pertama adalah asimilasi, yaitu info baru dimasukkan ke dalam pengetahuan lama. Yang kedua ada akomodasi, menyesuaikan struktur berpikir dengan info baru. Dan yang terakhir adalah ekuilibrasi, yaitu keseimbangan antara keduanya. Tahap perkembangan kognitif. Yang pertama ada sensoris motorik 0 sampai 2 tahun. Dalam tahap ini anak belum bisa bicara, hanya peka terhadap indera dan gerak. Yang kedua, praoperasional 2-7 tahun, mulai pakai simbol dan bahasa. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun, bisa berpikir logis tentang hal nyata. Dan yang terakhir, operasional formal 11-15 tahun, bisa berpikir abstrak dan hipotesis. Dari pembahasan ini sejalan dengan ayat Al-Quran, yaitu dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada kurikulum, yaitu fleksibel, tidak kaku. Siswa bisa bebas berpikir dan mengembangkan ide. Yang kedua, peserta didik dalam pembelajaran penguatannya harus dibentuk sendiri oleh siswa, bukan disuplai. Yang ketiga, metode pembelajaran. Siswa aktif bertanya dan mencerna, bukan hanya menghafal. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Evaluasi tidak hanya nilai tetapi juga cara berpikir dan bersikap. Terakhir, kita masuk pada teori yang menekankan pentingnya pengembangan diri dan perasaan siswa, yaitu teori humanistik. 4. Teori humanistik. Teori ini menekankan pada pengembangan potensi positif dan keunikan setiap manusia. Tokoh dari teori humanistik adalah Abraham Maslow. Maslow membuat hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, makan, minum, tempat tinggal. Dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik, maka sarana prasarana yang tersedia harus memenuhi unsur. Yang pertama ada kebutuhan rasa aman, yaitu lingkungan sekolah yang nyaman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang, yaitu hubungan harmonis dengan guru dan teman. Yang ketiga, kebutuhan
Tuhan akan harga diri, yaitu diterima apa adanya, diberi pujian, dan merasa dihargai. Yang keempat, kebutuhan rasa bebas, tidak dikekang, tidak ada ancaman atau tekanan. Yang kelima, ada kebutuhan akultualisasi diri, yaitu siswa merasa bisa mencapai cita-citanya. Implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, guru humanis yang menjadi teladan, penuh kasih, sabar, dan antusias. Yang kedua, metode humanis. Ajarkan bagaimana belajar, bukan hanya isi pelajaran. Yang ketiga, materi humanis. Tidak terlalu padat, fokus pada aktivitas dan kreativitas. Yang keempat, evaluasi humanis. Bukan hanya nilai, tetapi juga sikap, proses belajar, dan siswa boleh menilai guru. Sebagai kesimpulan, teori perkembangan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu guru memahami cara berpikir, bertindak, dan berkembangnya peserta didik. Teori psikoanalisis menekankan bahwa kepribadian anak terbentuk melalui konflik internal antara id, ego, dan superego, serta melalui tahap-tahap perkembangan sejak bayi hingga dewasa. Teori behavioristik melihat bahwa perilaku siswa dapat dibentuk melalui stimulus, respon, dan penguatan dari lingkungan sehingga guru harus cermat dalam memberikan pembiasaan dan penghargaan. Teori kognitif memandang bahwa siswa aktif membentuk pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi sesuai tahap perkembangan berpikirnya. Sementara itu, teori humanistik mengajarkan pentingnya menghargai keunikan setiap siswa, memenuhi kebutuhan dasar, dan menciptakan suasana belajar yang penuh kasih sayang, rasa aman, kebebasan, agar mereka mampu mengaktualisasikan diri. Dengan memahami dan menggabungkan keempat teori ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyeluruh dan bermakna, yang mendukung perkembangan peserta didik secara utuh, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.